tia, lina, 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 suni, 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 lagi, 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 ari, ari, ari. Kemudian yang kedua yaitu harus menempuh 30 km perjalanan. Tapi saya nggak bawa kendaraan sendiri, saya naik umum cuma bayar 5.000 saja. Iya murah itu 5.000. Kalau bawa kendaraan sendiri tolnya saja sudah 25, belum bensinnya, belum minyaknya. Nah, kalau naik bis ya, kalau naik bis enak kalau ibu macet tinggal saya tidur sampai bangun kayak belum nyampe tidur lagi. Nah itu mereka seperti apa? Walaupun mungkin mereka belum bekerja, tetapi biasanya mereka kan sudah dapat uang saku. Nah, nanti bisa kita ajarkan kepada anak didik kita terkait dengan pengelolaan uang saku. Karena sekarang ini, akhir-akhir ini makin mengkhawatirkan Bapak Ibu. Nah, kenapa sih kok perlu? Bapak Ibu masih ingat gak kasus ada mahasiswa yang terkena pinjol? Ya, ada muridnya Bapak Ibu yang sudah kena belum? Sudah ada kan? Nggak ada ya? Karena aplikasi Ada guru ya. kenapa Bu? Pet. Apa itu? Investasi Oh, bodong. ya, oh di sini ada investasi bodong. Banyak korbannya. Luar biasa guru-guru yang sekolah di negeri luar biasa. Jadi kalau Dia lomba. ya, tapi Bapak Ibu di sini tidak ada yang kena. Ya, oke, baik. Ya, jadi kalau mungkin untuk siswa karena masih belum bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang online karena mereka masih belum memiliki KTP, akhirnya anak didik kita masih belum terjerat itu. Tetapi nanti kan selepas mereka lulus dari SMA kan mereka sudah kuliah, sudah punya KTP kan ya Bapak Ibu. Nah, itu harus kita bekal. Jadi kebah. Bukan Pak, kita saling Sharing, Pak. Kita sama-sama belajar. Pencuri jadi korban. Coba dipakai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau dalam pembinaan atau kita menjadi fasilitator pendidikan, ya alhamdulillah Ibu, walaupun saya secara pribadi background saya pendidikan agama. Tapi kalau namanya dibully sama siswa itu kan beragam macam caranya. Ada anak-anak ini yang sifatnya tidur-tiduran, tapi menyindir kadang. Ada juga guru kan kadang macam-macam, hanya duduk, diam, pulang pegang HP. Nah, duduk, diam, pegang HP. Itu yang sering menjadi problematika di dalam dunia pendidikan. Nah, jadi konsep kepedulian antara atau koneksi antara guru dan siswa itu tidak nyambung. Kalau masalah bully kadang Bu, kalau umpamanya ibunya terlalu seksi atau cantik kan kadang siswa apalagi di tingkat SMK Bu. Ya. Dia pernah Bu jadi ya. Ya mungkin pernah menjadi pembuli, pernah dibully ya, pengalaman begini-gini mungkin karena kita ini sebagai ajang silaturahmi lah Bu ya. Ya, kebetulan kalau dari pengalaman saya pernah lama di Jawa juga pendidikan S2 di Muhammadiyah Sidoarjo. Di dekat rumah sakit. Iya, rumah sakit. Iya, masih muda. Iya, di pembulian ini modelnya siswa itu kadang kalau nilainya tidak sesuai dengan kapasitas dia atau kompetensi dia. Kadang siswa ini dia rajin tapi dicontek sama temannya, tapi yang kena karena dia yang ketahuan atau mungkin merasa itu dia kena, sehingga dia menegur gurunya. Bagaimana cara mengatasinya? Ya kita mencoba berkomunikasi dengan dari guru dan juga siswa-siswi tersebut. Berarti Bapak selama di kelas nih? Ya. Oh ya. Juga memang kalau permasalahan pendidikan kadang Bu kalau Finansial. Nah, berkaitan dengan finansial, misalkan bank, lembaga keuangan, atau
bank umum atau bank syariah atau apa. Nah, berbagai macam kata nanti silakan ditulis, terus kemudian ditempel di mejanya Bapak Ibu masing-masing. Semua orang menulis, boleh sama, boleh berbeda, tidak perlu pakai koordinasi. Kamu sudah nulis apa, sudah nulis apa, tidak, tulis saja dulu sepengetahuan Bapak Ibu yang berkaitan dengan finansial. Ya, bawa bolpen kan ya Bapak Ibu? Kebanyakan saya dengar informasi bahwa ditagih ke orang tuanya semua. Iya, saya tidak paham kan seperti apa semua pola. Nah katanya permainan bu, katanya minta uang beli pulsa dan makanya benar dari harus dijelaskan. Saya bertanya kemarin masalah slot. Bu, di mana? Kalau bapak sudah tahu ya slot ya. Di mana? Kenapa sampai saya nggak paketnya? Kenapa itu di daerah mana? Jawa Tengah. Itu terjadi itu sekitar Ya. untuk main slot. Kalau 40 juta dan sebagainya itu bisa dua kemungkinan, dia beli koin, yang kedua dia beli ke orang lain atau satu ya beli ke perusahaan masuk ke slot itu, atau yang kedua dia beli ke temannya. Jadi saya kasih dulu ya slot itu apa? Slot itu permainan, sebenarnya game di awalnya memang game. Saya juga punya akun, punya akun slot. Berarti saya main Dan tapi sudah ada, sudah dihapus. Saya dulu awalnya slot itu dari permainan poker, single poker. Saya main poker dulu awalnya, tapi nggak pernah beli. Makanya saya bebasin ke anak saya, bukan karena anak saya perempuan juga nggak begitu tertarik. Bebas mau main game apapun, tapi jangan sampai top up. Apapun, berjam-jam terserah, tapi jangan sampai top up. Jangan sampai beli koin, jangan sampai beli top up. Atau beli koin ke orang lain kan itu bisa. Nah, saya belum sampai level ke slot, masih ke single poker. Karena ketika sampai slot itu kan sudah lulus single poker. Single poker itu sudah punya akun dan sebagainya. Dan sudah punya tertentu. Saya belum pernah nge-slot sekali pun belum pernah. Cuma dulu punya akunnya single poker. Dulu awalnya di Facebook awalnya. Kemudian dikembangkan di aplikasi sendiri. Makanya dia ada Zinga itu. Slot itu sebenarnya cuma keberuntungan nanti dapat apa namanya, kita beli koin, dimasukkan koin itu ditaruh berapa misalkan 20 koin atau misalkan biasanya itu dibesar-besarin 1 miliar 1 juta atau 100.000 koin, tapi harganya cuma 5.000 atau 1.000 koin. Saya nggak tahu persis sekarang, saya bukan main. Jadi beli itu nanti kalau ditaruh gambarnya kan muter itu kan, slot ada 3. Kalau kembar 3 itu nanti dapat apa namanya, dari koinnya yang 100.000 jadi 1 juta atau 10 juta gitu. Nah koin yang 10 juta itu per 1 jutanya biasanya dijual 50.000 ke orang lain. Nah kayak gitu biasanya. Nah efek apa namanya yang dijanjikan adalah kita bermain kemudian dapat uang, ya kan? Itu yang dijanjikan. Jadi kita bermain beli koin, nanti kita dapat uang. Atau kalau awal-awal dulu itu di samping kita punya uang banyak, nanti di koinnya nanti bisa dijual ke teman-temannya. Kalau dulu awalnya itu saya nggak dianak sih, masih orang-orang biasa. Cuma masalahnya kan kalau orang sudah suka bermain itu kan susah ya kita tinggal. Nah kemudian ketika saya di tengah itu banyak, bahkan saya beli rumah karena dia korban slot, saya beli akhirnya karena mengancam, bukan mengancam sih, saudaranya itu anak berapa itu kebetulan efek rumah saya, nangis ke rumah saya katanya bapak ibunya sama satu adiknya mau bunuh diri karena suaminya main slot. Ya ibunya juga punya utang, suaminya juga main slot, terus numpuk-numpuk akhirnya saya beli. Jadi 2 tahun yang lalu itu gara-gara slot ya. Jadi seperti itu permainan judi yang dibungkus oleh permainan. Dan kenapa orang suka? Karena menjanjikan kemenangan. Bisa kaya nggak? Nggak akan pernah bisa. Kenapa? Bangkrut bisa mas. Bangkrut pasti. Iya, efeknya mas
Kenapa kok pasti Bang di slot itu ya, di slot itu nggak ada iklan, nggak ada iklan sama sekali. Sedangkan aplikasi itu harus bisa berjalan, itu butuh server. Di server online-nya itu kalau yang main 1.000 aja, bayar servernya itu 100 juta per bulan, per tahun. Dapat dari mana uangnya? Oh, nggak punya iklan dan sebagainya. Kalau di aplikasi lain kan ada iklannya gratis ya, dan itu tanpa iklan. Artinya apa? Nggak mungkin kan saya kerja capek-capek bikin aplikasi, bikin server, perusahaan kita juga harus harus memainkan server itu agar tidak kena hack dan aman dan sebagainya. Itu untuk saat ini itu bisa jadi 1 M per tahun. 1 miliar. Uangnya dari mana? Uangnya ya dari anak-anak, dari anda sendiri yang main slot. Jadi nggak mungkin yang menang, nggak ada, nggak akan mungkin. Karena uangnya pasti diambil dari pemainnya. Pak, kalau untuk legalitas sebab itu legal. Nggak legal. Kan judi slot ini. Nggak legal. Dan gini loh Bapak Ibu, Bapak Ibu harus cermat juga ya. Sebenarnya justru yang paling care terhadap atau paling perhatian terhadap anak-anak kita itu orang-orang luar negeri sebenarnya. Bahkan kita nggak perhatian. Mau tahu buktinya? Bapak Ibu anaknya sudah punya TikTok. Punya kan? Padahal TikTok umur minimalnya berapa? 13 tahun. Ada SD main TikTok. Siapa yang salah? Orang tua. Kenapa? Di situ nggak boleh minimal. Dan HP-nya juga pasti nggak akan bisa diinstal. Kalau HP-nya itu tidak ada tempat milik, hanya didaftarkan sesuai usianya. Kalau itu HP orang tuanya dipakai anaknya. Itu loh kesalahan. Jadi sebenarnya kita nggak boleh nyalahin orang luar juga. Kita harus tahu kita tanggung jawab kita. Udah Pak, saya kasih. Yang ibu-ibu yang saya, coba ya. Bisa ya Bapak Ibu ya, audionya karena semakin Baik, Bapak Ibu kan sudah pegang kertas. Kalau nanti soal rotasinya kurang, boleh ambil lagi di depan bebas. Nah, kenapa? Ya